Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insani illa liya'budun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Di sini saya Neng Fatimah, Prodi Sistem Informasi, kelas reguler A, akan menyampaikan materi tentang ibadah yang merupakan salah satu tugas pendidikan agama. Yang pertama mungkin tentang apa itu ibadah. Ibadah itu merupakan bentuk penghambaan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah. Jadi ibadah itu adalah penghambaan. Ibadah itu adalah tunduk. Ibadah itu adalah pasrah terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Atau bisa dikatakan juga ibadah itu merupakan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk yang disempurnakan oleh Allah, yang dikasih akal dan juga nafsu, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar saja Allah memerintahkan untuk kita beribadah kepadanya. Sebenarnya tidak masalah kita mau beribadah atau tidak. Allah tidak akan rugi, tapi yang rugi itu adalah diri kita sendiri. Jadi sekali lagi, pengertian daripada ibadah itu sendiri yaitu bentuk penghambaan kita, bentuk rasa syukur kita terhadap apa yang telah Allah berikan kepada diri kita. Bentuk aplikasi kita bahwa kita itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan segala kesempurnaannya dari makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, itu pengertian. Terus di sini ibadah itu terbagi tiga bagian. Yang pertama ada kolbiyah. Kolbiyah itu adalah hati, ya, ibadah hati. Terus yang kedua adalah ibadah lisan atau ucapan kita. Dan yang terakhir adalah ibadah yang dilakukan dengan anggota Allah. Dan yang terakhir adalah ibadah yang dilakukan dengan anggota badan. Nah, itu 3 poin yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah ibadah hati. Ibadah hati itu adalah poin pertama yang harus kita lakukan. Karena terkutip dalam hadis Arba'in, di dalam diri manusia itu ada gumpalan darah yang tersimpan di dalam jiwanya, yang mampu mengatur seluruh apa yang dia ucapkan, mengatur apa yang dia inginkan, mengatur apa yang dia gerakan. Itu adalah hati. Hati itu adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Ya, meskipun hati juga dikontrol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ibadah apa saja yang termasuk ke dalam ibadah lisan? Yang pertama ada khauf, roja, mahabbah, tawakal, dan lain-lain sebagainya. Khauf, rasa takut terhadap kemaksiatan. Takut ketika kita ingin melaksanakan kemaksiatan, kita takut bahwa Allah itu akan melihat kita. Dan kita roja, berharap dengan kita menjauhi maksiat tersebut, kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tawakal itu merupakan ketergantungan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senang
oh ini dari Allah. Kita sedih, oh ini dari Allah. Jadi hidup itu akan selalu indah apabila kita, hidup itu akan selalu berkah apabila hati kita terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua ada ibadah hati, lisan atau ucapan, seperti kita mengucapkan tahlil, tasbih, tahmid. Nah itu subhanallah, alhamdulillah, istighfar, astagfirullah, itu ibadah lisan. Yang terakhir adalah anggota badan dengan melaksanakan sholat, zakat, haji, jihad, ya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 sampai 58 Allah telah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun, ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imuna innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberikan makan kepadaku. Tidak, sesungguhnya Allah lah yang maha memberi rizki dan mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi pada intinya Allah tidak membutuhkan ibadah kita, tapi kita yang membutuhkan Allah. Ketika kita menolak untuk beribadah kepada Allah, berarti kita termasuk orang yang sombong. Kita diciptakan oleh Allah, tapi kita tidak taat kepada Allah. Terus ketika kita beribadah, tapi tanpa syariat, tanpa apa yang telah Allah perintahkan dalam Al-Quran, berarti dia itu mubtadi atau pelaku bid'ah. Yang harus kita lakukan yaitu kita beribadah, dan kita melakukan ibadah tersebut sesuai tuntunan syariat Islam. Nah itulah mukmin muwahhid, mukmin yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan Allah menciptakan jin dan manusia itu agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti Allah membutuhkan kita untuk memberinya, melainkan kita membutuhkan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beribadah, dengan bentuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.